tahun 15 Hijriah terjadi perang Qadisiyah, suatu peperangan yang akhirnya membuka pintu untuk hilangnya kekaisaran Persia. Pada waktu itu Persia adalah negara adidaya terbesar setelah Romawi. Kekaisaran Persia ini lebih buruk dari binatang karena mereka menyembah api. Api disembah. Subhanallah. Mereka sembah api. Akhirnya pada tahun 15 Hijriah, 4 tahun setelah meninggalnya Rasulullah SAW, umat Islam berangkat menuju ke Irak di sebuah tempat namanya Qadisiyah. Kekuasaan Persia itu jamaah meliputi Asia Barat, Asia Tengah. Sekarang kalau kita lihat Irak, Iran, Syam, Pakistan pun masuk, beberapa wilayah Arab pun masuk, Mesir. Itu pada waktu itu kekuasaan mereka sampai ke sana. Iya, kadang-kala terjadi perang antara Persia Romawi, kalah Persia, menang Romawi, sebegitu pula sebaliknya. Ketika datang para sahabat, jumlah pasukan Persia itu 120.000 pasukan tentara jemaah. Sedangkan jumlah umat Islam di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas jumlahnya 30.000, ada yang mengatakan 40.000. Pada waktu acara perang Qadisiyah itu Umar bin Khattab mau memimpin sendiri peperangan ini, tapi kata para sahabat, jangan berangkat. Engkau perlu menjaga benteng umat Islam di Madinah ini. Kirim orang. Siapa yang dikirim? Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Berangkat jamaah. Persia di bawah pimpinan panglima besar mereka Rustum. Setelah kumpul ini mau perang, Rustum ini masih nggak percaya. Kok bisa bangsa Arab yang dulu ngembala kambing, yang hidup nomaden pindah-pindah, yang mereka menyembah berhala, makan bangkai, sekarang kok bisa sampai ke perbatasan Persia? Mau ngapain mereka di sini? Nggak dalam bayangan mereka. Jumlah mereka sedikit, tapi berani melawan yang banyak. Bingung Rustum. Akhirnya terjadi dialog. Bagaimana kalau ngobrol dulu lah. Jadi mau ngobrol dulu. Ya mereka kirim surat. Sa'ad bin Abi Waqqas minta utusan untuk negosiasi. Ketika mau ngutus orang bingung ini, gimana? Utusannya berapa orang yang mau dikirim? Sebagian bilang, ya kita kirim utusan yang banyak, yang gagah-gagah ya, kemudian pakai baju yang bagus-bagus supaya mereka takut sama kita. Kata Rib'i bin Amir, jangan. Kalau kita kirim ke mereka dengan pakaian yang bagus-bagus, dipikir kita mau cari dunia mereka nantinya. Jangan, sudah kirim anak aja dari Rib'i bin Amir ini salah satu sayyid di antara kaumnya. Akhirnya kesepakatan, oke, Rib'i berangkat. Berangkat Rib'i ini naik kuda yang ekornya itu kecil kan? Pedangnya itu disebutkan dibungkus sama kain. Dia bawa tombak dia bawa perisai. Perisainya itu dari pelepah kurma. Antum bayangkan, bukan dari besi, dari pelepah kurma untuk menahan kalau ada panah itu. Berangkat Rib'i bin Amir sama pedang sama tombaknya. Ketika dia sampai ke tendanya Rustum, besar tendanya,
Dikatakan dari pintu tenda ke singgasananya Rustum ini mungkin 150 meter. Itu sampai ke tenda, dia lihat itu ternyata Rustum sudah menunjukkan kemewahan dia. Kursi-kursi dari emas, bantal-bantal dari emas, ya. Itu yang namanya karpetnya, permadaninya dari sutra aja. Rib'i nggak ngurus ya. Itu kudanya diikat di antara dua bantal yang dari emas, dia sobek kemudian diikat. Itu orang-orang lihat. Ketika mau masuk, senjatamu taruh keluar. Kata dia, yang undang ana siapa? Ana diundang atau ana mau datang sendiri? Kalau kiranya ana diundang, ana mau masuk dengan pakaian ana, dengan pedang ana. Tapi kalau kiranya enggak, ana mau pulang. Oh enggak, masuk. Lihat, dia tunjukkan kemuliaan dirinya dengan pakaian yang sederhana. Itu tombaknya jamaah, digunakan sebagai tongkat sama Rib'i untuk merobek permadani sutra. Semua tadi. Ketika dia sampai dekat sama Rustum, bingung dia mau duduk di mana karena semuanya sutra, emas. Muslim nggak boleh duduk di atas sutra, nggak boleh duduk di atas emas. Di mana duduk Rib'i? Di tanah. Duduk di tanah. Terjadi obrolan. Kenapa kau duduk di tanah? Iya. Kita nggak boleh duduk di atas perhiasan-perhiasan kalian ini. Oh. Maja abikum, kalian kenapa datang ke sini jauh-jauh dari Madinah jamaah ke Qadisiyah? Ngapain kalian? Apa kata Rib'i? Laqad ibta'athana Allah. Kita ini diutus sama Allah linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadatillah. Kita ini diutus sama Allah untuk mengeluarkan manusia, hamba-hamba yang selama ini menyembah hamba juga, agar mereka menyembah Rabbul Ibad, Rabbul Alamin, agar mereka menyembah Allah Jalla Jalaluhu. Wa min jawril adyan ila adlil Islam. Kita diutus untuk mengeluarkan manusia dari kezaliman agama-agama yang ada menuju kepada keadilan Islam. Wa min dhiqid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah. Kita diutus untuk mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia ini menuju luasnya dunia dan akhirat. Faman qabila dzalika minna qabilna min. Yang nerima kita terima dia. Wa in lam yaqbal qabilna minhul jizyah. Tapi kalau nggak terima ya sudah, kita terima bayar jizyah. Bayar ya semacam jizyah. Itu mau dikatakan pajak, bukan pajak, ini pembayaran yang diambil dari ahlu zimmah. Wa in rafat qatalna hatta nadfar bin nasr. Kalau nggak terima ya kita perang, kita perangi mereka sampai kita menang atau kita beruntung dengan kemenangan. Apa kata Rustum? Mungkin kalian mati sebelum menang. Oh, kata Rib'i, wa'adana Allah azza wa jal annal jannah liman mata minna. Kau tahu yang mati dijanjikan surga sama Allah, yang menang baru beruntung. Jadi nggak ada ruginya kita kalah atau menang. Itu Rustum bener juga nih orang. Lalu katanya Rustum, baik, aku udah dengar omonganmu. Mungkinkah engkau kasih waktu kita supaya kita bisa musyawarah? Kita musyawarah untuk menentukan apa pilihan kita, mau perang atau mau bayar jizyah atau mau masuk Islam. Apa kata dia? Naam, ya nggak apa-apa. Berapa kalian minta waktu? Sehari atau 2 hari? Kata Rustum, sehari 2 hari nggak cukup waktunya. Kita harus kirim surat ke Madain, ke ibu kota Persia pada waktu itu. Nggak cukup waktunya. Kata Rib'i, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia katakan
utusan Allah Nabi Muhammad SAW sudah bikin aturan, sudah mencontohkan kepada kita bahwa kita tidak boleh memberikan waktu buat musuh itu lebih dari 3 hari. Hari keempat perang. Ini jamaah, ini satu orang di hadapan, Masya Allah, kekayaan dan kemewahan Persia dia nggak urusan. Lalu ditanya sama Rustum, apakah engkau itu pemimpin mereka? Kok bisa ngomong kayak gitu? Lah, enggak. Ana ini hanya satu tentara, satu prajurit dari prajurit-prajurit yang ada. Akan tetapi orang yang terendah di antara kita bisa memberikan suaka kepada orang yang paling besar di antara kita. Kita sama muslimin. Wallahi jamaah, antum dengan raja itu sama. Maka kita lihat ketika kita sholat berjamaah, nggak ada perbedaan. Nampak sekali bagaimana persamaan dalam Islam ini, bagaimana ukhuwah Islam. Kemudian Rustum mengatakannya, sudah kalau gitu kita akan ngobrol dulu sama menteri-menteri mereka ya, dengan konsultan-konsultan mereka. Dan pada akhirnya mereka menolak, dan Allah Azza wa Jalla memenangkan umat Islam atas mereka.